sahabat GPIB dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Morning Call GPIB di hari ini, Senin 19 Desember 2022, bersama dengan saya, Pendeta Loisani Sumasagata Tengkeng, Ketua Majelis Jemaat GPIB Anugerah Beduai, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum mulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kuasailah kiranya kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memahami maksud dan kehendak-Mu, dan dengan hikmat yang daripada Tuhan kami juga dimampukan untuk mewujud nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB dimanapun berada, bacaan Alkitab kita pada hari ini berdasarkan Sabda Bina Umat, terambil dari kitab Yesaya, pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan menyatakan, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Sahabat GPIB dimanapun berada, setiap orang pernah mengalami kondisi sulit dalam hidupnya. Entah karena pergumulan keluarga, dalam hal ini hubungan yang kurang baik dengan pasangan entah suami atau istri, pergumulan perekonomian, atau karena situasi bencana hidup yang dihadapi. Kondisi yang demikian membuat manusia akan selalu berupaya untuk mencari solusi atas persoalan hidup yang dihadapinya. Cenderung yang dilakukan manusia adalah meminta bantuan atau pertolongan daripada orang lain. Dalam kondisi sulit seperti ini, pada kenyataannya, manusia mudah merasa takut, khawatir, kecewa, penuh dengan kecemasan. Di titik inilah seseorang biasanya mengabaikan hubungan yang intim dengan Sang Pencipta. Hal inilah yang kemudian dilakukan oleh bangsa Yehuda. Mereka lebih memilih bersekutu dengan Mesir untuk melawan Asyur. Padahal Nabi Yesaya sudah mendeklarasikan bahwa seisi dunia berada dalam pengendalian Allah. Yesaya sendiri menyadari bahwa sesungguhnya yang mengancam kehidupan bangsa Yehuda bukanlah kekuatan Asyur, tetapi dosa yang telah mereka perbuat, yakni berpaling dari Allah, mereka tidak taat, mereka tidak percaya kepada pertolongan Tuhan. Akibatnya bangsa Yehuda dibawa ke Asyur sebagai orang buangan. Sahabat GPIB dimanapun berada, teks bacaan kita saat ini menegaskan situasi dalam pembuangan telah dilewati. Jika situasi pembuangan telah dilewati, mereka sudah diproses oleh Tuhan melalui bangsa Asyur. Yang menarik dari sini adalah mereka akan membuat suatu pengakuan. Pengakuan itu tidak selamanya Allah murka terhadap Israel. Akan tiba saatnya di mana bangsa Yehuda akan menaikkan syukur kepada Tuhan dengan kalimat, sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Surutnya murka Allah ketika manusia mau mengintrospeksi dirinya, mau bertobat,
serta mau mendengarkan suara Tuhan. Kata pertobatan sendiri berasal dari kata metanoia, yang sebenarnya menunjuk kepada suatu perubahan pikiran atau sikap hidup yang menyeluruh, sehingga orang mampu berpaling dari perbuatan dosanya dan mengalami pembaruan hidup. Di tengah keletihan fisik dan psikis, bangsa Yehuda bersyukur kepada Tuhan karena kelepasan yang mereka peroleh dengan suatu pengakuan bahwa percaya kepada Allah dengan tidak gemetar, sebab Tuhan itu kekuatan dan mazmur, Ia menjadi keselamatan bagi mereka. Dengan demikian, mereka akan menimba air dari mata air keselamatan. Dengan kata lain, kuasa Tuhan dalam memberikan kelepasan atau pemulihan itu diibaratkan dengan mata air, sebuah sumber kehidupan dan kesejahteraan. Sahabat GPIB dimanapun berada, dalam memasuki minggu Advent yang keempat, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa untuk memperoleh kelepasan dari segala persoalan hidup yang kita hadapi, kita harus hidup dengan sungguh-sungguh dalam pertobatan, serta mau membuat pengakuan bahwa Allah itu sumber keselamatan kita. Tidak ada keraguan, karena hanya kondisi kecemasan, kekhawatiran yang menimpa kita, kita harus membuat pengakuan bahwa Allah itu keselamatan kita. Allah itu sumber kekuatan kita. Sehingga kondisi sulit yang kita alami, baik dalam pergumulan keluarga, dalam pekerjaan, atau situasi hidup yang kita alami karena situasi bencana, yakin dan percayalah, Allah peduli. Ia sanggup melakukan pemulihan terhadap hidup kita. Dengan kasih-Nya, percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Demikianlah sahabat GPIB, renungan kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur sebab Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tak dapat dipungkiri cenderung karena kondisi hidup kami kadang mengkhawatirkan diri kami, hidup dalam kecemasan, di situasi sulit yang kami hadapi. Ajarkanlah kepada kami untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Ajarlah kami untuk terus hidup berpengharapan. Dengan demikian kami dimampukan untuk terus menjadi pribadi yang tangguh, menjalani kehidupan dalam pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tanggung jawab aktivitas kami. Tuhanlah yang memberkati seluruh kerja layan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB dimanapun berada, salam sejahtera buat kita semua. Selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.